seorang guru yang Masya Allah sudah berpengalaman selama mengajar 22 tahun loh. Sebagai seorang guru ya, memang yang itu sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil. Jadi waktu tahun 2004 itu sudah ada SD, belum MI. Karena pertama itu siswanya ada 7 waktu itu. Aduh, itu adalah sebuah pengalaman yang sangat menampar bagi kami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, pada podcast hari ini untuk Hari Guru ya, saya Muhammad Anas Siriawan bersama dengan seorang guru yang Masya Allah sudah berpengalaman selama mengajar 22 tahun loh di MI ini. Bayangkan bagaimana perjuangan beliau sampai saat ini, sangat luar biasa. Baik, untuk itu sebelum kita menggali lebih dalam bagaimana perjuangan beliau dalam mengajar di MI ini, saya akan membacakan untuk kurikulum vitae beliau. Untuk nama adalah Nur Faizah. Alamatnya di Perum Telaga Mukti nomor 2 L9 RT 3 RW 9 Tingkir, Kota Salatiga. Pekerjaan dari tahun 2001 sampai 2004 di RA Al Barokah, kemudian 2004 sampai saat ini di MI Al Barokah. Ya, beliau ini adalah ibu dari 4 anak, 2 perempuan dan juga 2 laki-laki. Ya, pendidikan beliau yang pertama di TK Tarbiyatul Banin Butuh pada tahun 1978 sampai 1980. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Karangduren tahun 1980 sampai 1986. Selanjutnya di SMP Negeri 2 Salatiga tahun 1986 sampai 1989. Yang selanjutnya di SMA Negeri Tengaran tahun 1989 sampai 1992. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di IKRIP Negeri Semarang yang sekarang terkenal dengan UNES ya. Yeah. Tahun 1992 sampai 1997 jurusan Pendidikan Kimia. Sekarang ngajarnya MI. Ya, Masya Allah. Ini dari pendidikan kimia ke MI loh. Kayaknya kok nggak nyambung, tapi Masya Allah perjuangan beliau sampai saat ini sangat luar biasa. Baik, Hari Guru ini adalah hari yang sangat untuk kita renungkan bagaimana perjuangan mereka di dalam mendidik anak-anak didiknya sampai bisa menjadi seorang yang berhasil di masa depan. Ya, kita akan mengulas bagaimana perjuangan beliau, pengalaman beliau dalam mengarungi sebagai seorang pendidik. Baik, yang pertama, ya. Yang pertama adalah dulu ketika mengajar di MI ini mulai dari kelas berapa saja? Ya. Ini dalam rangka Hari Guru, saya akan menceritakan tentang seluk-beluk atau sejarah bagaimana sehingga saya saat ini. Yang pertama itu dulu mengejar RA ya? Iya, RA. RA dulu ya. RA itu memang sebelum ada MI ini adalah adanya RA. Jadi dulu saya sebelum ada MI saya mengajar RA dari tahun pertama, yaitu di sini itu ada RA dari tahun 2001 sampai sehingga didirikannya atau dirintis MI yang dulu namanya masih SD ya, jadi belum MI dulu, masih SD Islam Terpadu, jadi SDIT gitu dulu, SDIT Al Barokah, dimulai tahun 2004. Nah, jadi waktu tahun 2004 itu sudah ada
SD, belum MI, karena MI itu mulai resmi adalah sejak tahun 2007 begitu. Iya. Kemudian waktu itu karena adanya kelas 1, jadi waktu itu saya mengajarnya kelas 1. Waktu itu saya belum menjadi guru kelas. Yang jadi guru kelas adalah Ustadzah Yayu waktu itu, guru kelas 1 Ustadzah Yayu. Saya masih pengajar gitu saja sambil masih tetap pada RA. Jadi dalam satu hari kadang-kadang saya mengajar di MI, kadang-kadang mengajar di RA. Nah itu, jadi kemudian tahun berikutnya sudah ada 2 kelas, saya jadi pegang kelas 1, Ustadzah Yayu kelas 2. Dan yang paling sering dulu itu adalah saya mengajarnya di kelas 1. Jadi saya sering sekali pengalaman di kelas 1 itu misah dari orang tua yang mengantarkan anak-anaknya untuk bisa lepas tanpa ditunggui oleh orang tua begitu. Ya. Kalau boleh tahu dulu siswanya berapa ya? Ketika Dulu awal pertama, itu. oh ya, Iya. pertama itu siswanya ada 7, 7. 6 dulu. 6. Pertama 6, perempuannya 2. Nah, yang salah satunya adalah anak saya nomor 2. Kemudian ada yang pindah waktu itu di kelas 5. Waktu kelas 5 itu ada yang pindah, jadi angkatan pertama itu 6, kemudian jadi 7. Seperti itu. Ya. Kalau dulu untuk kondisi awal di MI ini bagaimana? Bisa diceritakan? Iya. Kondisi awal di MI ini masih sangat sederhana. Waktu itu gedungnya belum semegah sekarang, wilayahnya luas bangunannya juga belum seluas sekarang. Dulu itu masih menggunakan bangunan bagian dari masjid yang tidak dirobohkan. Jadi itu dulu yang sekarang jadi halaman masjid itu dulu ada sebuah bangunan yang aslinya dari bangunan masjid tapi tidak dirobohkan. Di situ menjadi 2 kelas disekat. Kemudian ditambah lagi karena ada perkembangan tahun dari tahun, jadi butuh lokal lagi. Nyingget itu apa bahasa Indonesianya? Memisah ya. Oh, iya, memisah. Memisah gitu, menyekat ya, nyingget, menyekat dari masjid. Di masjid itu ada 4 kelas waktu itu, sampai ada 4 kelas jadi tahun 2004, 2005, 2006, 2007. Jadi waktu pendaftaran ke Kemenak waktu itu sudah tahun keempat, yaitu di tahun 2007. Waktu itu sudah ada 4 kelas yang bangunan bekas masjid itu sebagai TK, MI-nya semua di masjid. Jadi 4. Jadi di dalam ada 2, kemudian yang di teras ada 2. Waktu itu seperti itu. Iya. Insya Allah ya. Ini Masya Allah dulu berawal dari 6 siswa sekarang menjadi ratusan siswa di sekolah 378. 378 ya, Masya Allah. Sangat luar biasa perkembangan dari sekolah MI ini. Baik, untuk selanjutnya, kalau dalam perjalanan pekerjaan itu Karir? Ya, karir. Jabatan apa aja yang kira-kira pernah di jabatan ya. Jabatan Ya saya tuh memang gimana ya? Dari awal saya bekerja itu ya memang sebagai guru di Al Barokah ini. Jadi ya pengalamannya ya tetap ada di sini. Ya paling tidak saya pernah menjadi seksi kurikulum. Nah, jadi waktu itu kalau sekarang yang pegang adalah Ustadzah Yayu, seksi kurikulum waktu itu saya yang pegang. Jadi waktu itu saya bertugas ini dalam hal menyiapkan jadwal, menyiapkan tugas-tugas guru dan sebagainya seperti itu. Kemudian sejak tahun 2009 saya diamanahi untuk menjadi bendahara BOS. Jadi waktu itu, mulai sejak saat itu yang pegang kurikulum adalah Ustadzah Yayu. Saya jadi bendahara BOS dari 2009 sampai sekarang. Iya. Nah, kemudian untuk ini kan dari awal ya kelas 1 sampai sekarang pun kan pasti dalam proses pembelajaran kan ada namanya permasalahan yang sering muncul dalam kelas. Nah, kira-kira pengalaman apa saja, pengalaman yang pahit terutama ya, ketika mengajar di dalam kelas atau menghadapi siswa itu seperti apa? Ya sebenarnya kalau dibilang pahit ya, kalau saya tuh modelnya itu saya nikmati aja bagaikan air mengalir ya. Jadi tapi pasti ada yang namanya kalau diklasifikasikan sebagai itu pengalaman mungkin yang bukan pahit lah.
kesannya kurang enak seperti itu ya. Jadi waktu itu ketika masih apa namanya bangunannya itu masih terbatas waktu itu sudah ada aula. Waktu itu sering kali apabila pagi-pagi hari itu kita menemukan kata-kata jorok. Wah, itu adalah awal mula HP. Itu saya ingat itu adalah awal mula adanya HP. Karena zaman dulu itu HP belum ada. Jadi untuk apa namanya browsing atau mungkin pengetahuan itu sama sekali kita tidak pernah mendapatkan dari internet, hanya dibaca atau surat kabar atau mungkin radio televisi seperti itu. Tapi sejak ada HP itu murid-murid atau mungkin bukan murid juga bisa katanya, karena setelah diselidiki itu bukan hanya murid yang melakukan, tapi adalah anak-anak di sekitar sini yang main ke lingkungan madrasah. Jadi seringkali kita temukan ada gambar jorok atau tulisan yang jorok di papan tulis, bahkan di dinding kelas-kelas seperti itu. Aduh, itu adalah sebuah apa namanya pengalaman yang sangat menampar bagi kami, karena artinya anak-anak itu belum bisa apa namanya memilih mana yang baik dan buruk, sehingga apa namanya membuat kerusakan dan itu hanya enggak sekedar kerusakan tapi sebuah aib seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini ya walaupun kadang-kadang ada tapi tidak separah yang dulu seperti itu. Iya. Kalau untuk apa namanya kan juga tidak mesti dalam budget itu kan ada yang siswa yang selalu bermasalah, tapi kan ada juga yang bahkan kita katakan banyak yang bisa. Nah itu kalau untuk pengalaman apa namanya pengalaman yang baik itu selama menjadi guru bagaimana? Kalau ini Masya Allah ya, saya senang sekali dalam dunia pendidikan, terutama di dunia pendidikan anak, walaupun saya ini basicnya itu sebenarnya guru SMA ya, karena saya itu pendidikan kimia, tapi memang dari awal saya mengajarnya itu di TK kemudian di MI. Nah anak-anak di sini walaupun sebenarnya terkenal kokean pola gitu ya, tapi saya membandingkan dengan anak-anak yang lain itu tetap mempunyai kesantunan seperti itu. Dan kalau dilihat dari prestasi-prestasi, di sini juga termasuk anak-anak yang berprestasi dalam menghafal Al-Quran. Banyak sekali yang sudah lebih dari 1 juz waktu di kelas rendah, yaitu di kelas 1, 2, 3 itu sudah banyak melebihi yang 1 juz 30. Nah, bahkan di kelas 6 itu ada yang sampai 6 juz seperti itu. Jadi Masya Allah dalam hal menghafal di sini anak-anak alhamdulillah diberi kemudahan. Kemudian dalam hal ini apa namanya rukun, dalam hal kerukunan terhadap teman, saya juga mengapresiasi bagus ya, karena di sini itu ya sering kali ada yang bertengkar atau mungkin bermasalah dengan temannya, namun bisa segera diselesaikan dan akhirnya akur kembali. Saya tidak pernah melihat ada sebuah geng yang terkenal sehingga terkenal di sekolah ini ada geng yang sangat ditakuti seperti itu. Iya. Ya ini bisa dibuktikan di sini ya. Ini ada apa namanya siswa yang telah berhasil untuk meraih juara 2 pidato bahasa Indonesia. Oh iya, itu kemarin itu. Kemarin ya. Nah, tahun 2023 pada Porseni. Iya. Tingkat Kecamatan Tengaran. Ini juga alhamdulillah kita telah meraih juara 1 ini untuk tenis meja putra. Dan juga masih banyak lain untuk prestasi-prestasi yang telah diraih di sekolah ini. Ya, jadi seringkali kok kita menjadi juara umum di tingkat kecamatan. Ya, yang paling membanggakan ya apabila kita bisa sampai mewakili di tingkat provinsi. Ini sudah 2 kali. Kalau dulu pernah yang angkatan pertama itu mewakili pidato bahasa Arab sampai di tingkat provinsi. Iya. Nah. Yang kemarin pidato bahasa Inggris. Ya, itu sampai tingkat provinsi dan voli. Nah, ini voli. Untuk olahraga alhamdulillah sudah berkembang. Ya, karena dulu itu olahraganya memang kita belum kelihatan ya. Jadi masih belum nampak. Alhamdulillah sejak adanya ekstrakurikuler
ekstrakurikuler olahraga kita bisa berprestasi. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke untuk pertanyaan berikutnya. Kalau untuk pelatihan yang pernah diikuti, Pelatihannya. ya apa aja? Kalau pelatihan itu kita ngalir aja sih, mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Nah, tapi ada pengalaman tentang seperti itu karena waktu itu saya ikut PLPG. Ya, kalau yang sekarang itu istilahnya PPG ya. PPG. Kalau dulu PLPG saya ikut PLPG itu di tahun 2009. Jadi memang saya termasuk awal ya. Waktu itu masih harus pakai portofolio. Nah, ketika portofolio ini saya rajin sekali mengikuti seminar-seminar seperti itu. Kemudian kalau pelatihan-pelatihan ya kemarin ketika ada kurikulum Kurtilas ya, itu saya mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kurikulum 13. Kemudian yang baru saja saat ini seringkali saya mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, PKM. baik secara offline maupun online karena memang sekarang pemerintah sudah menyediakan pelatihan online begitu. Ya, ini untuk lanjutan pertanyaan berikutnya sangat menarik. Kalau untuk lulusan alumni dari sini itu kebanyakan mereka itu bagaimana kelanjutannya? Lulusan yang pertama itu ada 7 anak. Ada 7 anak itu kalau saya yang pertama ya itu perempuan dulu ya. Perempuan itu sekarang sudah berkeluarga. Sekarang dia menjadi ustazah di pesantren Imam Bukhari. Masya Allah. Kemudian yang kedua, perempuan yang kedua adalah anak saya sendiri yang sekarang sudah ikut bergabung ya mengajar di sini. Kemudian laki-laki yang 5, yang pertama juga sudah menikah dan dia lulusan di Mesir, Al Azhar. Sampai luar negeri. Ya, luar negeri. Kemudian yang kedua kemarin lulus dari ini UN, bukan UN ya, yang dulu UIN ya, tetap sekarang UIN ya, UIN Jogja itu kemarin lulus. Kemudian yang satu lagi ini sudah menjadi tentara angkatan udara. Kemudian ada lagi yang satu ini ABK, anak berkebutuhan khusus ya. Jadi sekarang itu sama orang tuanya dilatih dagang. Jadi alhamdulillah juga tetap bisa bisa beraktivitas. Dari sisi sekolah itu memang dia kurang berhasil, tapi alhamdulillah tetap atas bimbingan orang tua dan mungkin diikutkan pelatihan-pelatihan seperti itu sekarang juga berlatih untuk menjadi pengusaha. Dan yang satu ini qadarullah saya kurang tahu di mana sekarang, tapi dulu itu pernah mondok seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya itu banyak yang rata-rata itu melanjutkan ke pondok. Bahkan setelah 1 tahun kami mendengar ada yang sudah bisa khatam 30 juz, Masya Allah seperti itu. Ya. Dan juga beberapa anak itu menjadi anak yang berprestasi di sekolah-sekolah umum. Ya karena memang di sini itu mata pelajarannya banyak sehingga ketika melanjutkan ke sekolah yang umum notabene-nya bukan pondok itu mungkin terasa ringan seperti itu sehingga sering sekali diikutkan dalam lomba-lomba dan alhamdulillah berprestasi seperti itu. Jadi yang bekerja banyak, yang mondok juga banyak, alhamdulillah. Ya ini lulusannya sudah ada yang jadi tentara, bahkan banyak yang hafid dan hafidho juga ya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Kalau ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan atau pesan untuk para guru dan siswa, pesan-pesannya itu bagaimana? Pesan ya? Ya pesan. Kalau agar pesan kita itu bisa lebih baik ke depannya bagi para guru dan juga siswa. Iya, baik. Sebagai seorang guru ya memang yang itu sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil karena ketika saya itu bermain aja dolanannya itu adalah dolanan sekolah-sekolahan seperti itu. Jadi alhamdulillah saya jadi guru ya. Kalau melihat dari perjalanan menjadi guru, pesannya adalah yang pertama itu nikmatilah menjadi guru. Jadi kita menikmati itu dengan apa? Mengembalikan kepada niatan kita. Jadi kalau kita niatannya itu ya jadi guru itu adalah yang pertama itu niatnya ibadah. Karena itu adalah mentransformasi ilmu. Insya Allah akan menjadi amal jariah kita. Jadi kalau kita kembalikan kepada
niatan itu, nanti insya Allah apabila ada kendala-kendala seperti itu akan terasa ringan. Jadi nikmatilah, kembalikan kepada niat. Itu adalah untuk teman-teman guru, semoga dimudahkan semuanya. Ya, amin insya Allah. Ya, itu untuk pesannya, untuk menikmati pekerjaan sebagai guru agar kita lebih berkembang lagi ya. Iya. Kalau untuk para siswa bagaimana? Kalau siswa ya belajarlah dengan tekun. Kemudian yang berikutnya adalah taatilah orang tua dan guru, karena itu adalah kuncinya. Kalau anak itu mau taat, insya Allah akan lebih dimudahkan. Dan juga sebagai guru itu kita senantiasa juweh ya, atau tidak capek untuk mengingatkan, ayo kita rajin-rajin belajar, karena belajar adalah sebuah ibadah. Thalabul ilmi faridotun, seperti itu. Ya. Dan kami infokan bahwa MIT Al Barokah telah membuka pendaftaran untuk siswa baru tahun ajaran 2024-2025. Ya, pendaftaran bisa langsung ke sekretariat atau bisa nanti mengklik link yang ada di video bawah ini ya, di deskripsi video. Ya, itu saja. Saya undur diri. Saya Muhammad Anas Sirawan, MIT Al Barokah, religius, cerdas, unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.